Yes, saya baru selesai olahraga, mau bersiap makan, dan saya ingin menyapa teman-teman yang sedang nganggur, sedang bergabung juga di TikTok. Nah, sambil saya memperlihatkan menu makan siang saya, I'm going to have my lunch with everyone here. Jadi saya mau undang dan berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin saat ini mau ngobrol bareng bersama dengan saya, atau teman-teman punya pertanyaan apapun, kita bisa ngobrolin apa aja. Teman-teman bisa cuman sekedar ngobrol aja ngalor ngidul. Seperti beberapa waktu lalu, saya akan naikin, kita akan live bareng. Tapi belajar dari pengalaman waktu itu, sekarang mungkin saya, Hi Wildan, saya baru akan naikin kamu yang udah bisa nyalain kamera. Jadi dicek dulu kalau teman-teman mau request live bareng saya, ngobrol sama aku, pastikan kameranya udah bisa nyala. Kalau kameranya belum bisa nyala atau kamu sedang tidak bisa menyalakan kamera, mohon maaf, kesempatan ini tidak tepat buat kamu. Kalaupun nanti akhirnya kejadian, aku akan turunin, aku akan kasih kesempatan yang lain. Soalnya biar fair aja, aku dapat masukan. Live-nya hanya dengan mereka yang sudah bisa menyalakan kamera dan sedang bisa gitu ya. Terserah teman-teman mau sambil makan bareng atau nggak lagi pengen makan atau belum jamnya makan. Nggak apa-apa, kita bisa ngobrol selama 10-15 menit ya, masing-masing dari teman-teman. Request aja, nanti akan satu-satu saya naikin, oke? Gitu ya, pokoknya harus nyalain kamera. Sebelum itu, saya mau kasih lihat menu makan siang saya dari Mutual Gourmet. Ini makan siangnya chili prawn spaghetti dan Caesar salad. Caesar saladnya salah ketik lagi tuh, typo. Caesar salad kalorinya 381, proteinnya 37, fatnya 5, karbohidratnya 45. Kalau pengen tahu menu-menunya, di screenshot ini adalah dia punya barcode. Saya mau kasih lihat ya. Oke, chili prawn spaghetti. Look at how beautiful my lunch is. This is my chili prawn. Ini prawnnya, di bawahnya spaghetti. And this is my Caesar salad. Pas dibuka aromanya asik banget. Lalu karena saya langganan makan siang sama makan malam, kuntil. Ini makan malamnya ayam goreng serundeng, nasi merah putih, lalapan, sambal terasi. Oke. Nasi merah putih. Jadi nasi putih dicampur sama nasi merah. Wow, ada yang udah masuk. Silahkan teman-teman, kalau punya keinginan untuk live dan ngobrol sama saya, langsung aja request live sambil kita makan. Karena dapat dessert, karena makan siang sama makan malam. Pesannya di Mutual Gourmet. Nih ya, oke. Lah, ini dia Mutual Gourmet. Oke. Yes. Lalapannya harus dimakan sekarang, kalau buat malam basi, bener. Habis ini aku gadoin sore. Halo Kak Dev. Hai Rini. Aku nggak bisa, karena follower aku belum 1000 Kak. Aku lagi di kantor. Oh, sayang sekali kita Tapi lagi makan siang juga, makan Yummy Panda. Boleh nyebut merek? Boleh aja. Sayang sekali Kak, aku belum bisa ngelihat wajahmu. Ngelihatnya dari foto aja ya Kak Dev. Follower aku belum 1000. Ini second karena kemarin kan ada gara-gara kena ban atau apa gitu. Yang sebelumnya tuh udah ribuan sih Kak Dev. Oh, oke. Ya udah, kita quick hello aja kalau gitu sama Rini. Ya, nggak apa-apa, cerita-cerita juga boleh Kak Dev. Iya, tapi kan aku punya janji sama teman-teman, sama geng duet yang nonton, kalau aku cuma mau ngobrol sama yang mau naik buka kamera. Kalau belum, kita kasih kesempatan yang lain aja dulu ya, Rini ya. Next day ya, karena aku sekarang lagi makan siang. Kebetulan kan aku auditor juga di kantor Kak. Jadi lagi break makan siang nih.
Betul. Oh, Aku tuh ya. pengikut Kadev dari zaman mamaku kayaknya. Wow, that's nice. That's good to Kita know. orang sama Kadev. Orang sama dari Manado. Manado. Kalau Kadev lihat farm aku. Ransun Kalalo. Oke, Rini, aku akan tetap pada peraturan dan perjanjian aku. Kalau belum Oke. bisa menyalakan kamera, it's okay. Kita kasih kesempatan yang lain. Yang penting kita sudah Oke. say hello, a quick hello with Rini. Bye-bye, Nana di sana Oke. nih. Oke, Kak. Bye, darling. Ya. Susah ya, aku tuh orangnya nggak tegaan, tapi nggak apa-apa. Kita harus belajar stick to our rules. While I'm going to enjoy my lunch. Ini dia punya Caesar salad. Berdoa dulu. Oke. Yes, mungkin banyak yang pikir aku bercanda ya. Pokoknya komitmen kita kalau belum bisa nyalain kamera, kita kasih kesempatan yang lain ya. I want to see your face. Guys, tolong hargai ketentuan kita, Cela. Kalau mau request live, pastikan sudah siap untuk nyalain kameranya. Oke? Katanya galak. Iya, soalnya aku diajarin dapat masukan harus agak tega sedikit. Hai Arum Retno. Hai, selamat siang, Kak Dev. Makan apa itu? Seneng banget aku. Lihatnya sehat loh itu. Untuk Iya. jantung sehat. Makanya Selamat siang, Kak Dev. Ceria Iya. banget. Makan siangnya sekali-sekali aja pakai udang, nggak boleh sering-sering. Iya, iya. Good. Itu sehat. Kebetulan aku nakes, Kak Dev. Aku bidan. Oh alah. Ya. Sama, kita sama makan. Oh, Ya, sedap banget. tapi udah selesai. Udah selesai. Alat juga. Retno di mana nih? Halo, saya dari Samarinda Kaltim, Kak. Oh, Samarinda Kaltim. Astaga. Ya, kebetulan aja ini makan siang. Jadi saya sempat pulang dari Puskesmas. Saya tugas di Puskesmas, Kak. Oh, udah lama tinggal di Samarinda. Lama, sudah lama banget. Memang asli Dari Samarinda. 2002. Oh. Dari 2002. Sebelumnya saya di Jawa, di Rumah Sakit Angkatan Laut di Surabaya. Terus pindah tugas gitu ke sana. Enggak, ikut suami. Ikut suami. Jadi swasta. Sempat bekerja di Rumah Sakit Katolik di sini, swasta, lalu kemudian studi, kemudian masuk PNS. Sempat jadi bidan desa duluan. Jadi bidan desor, Kak Dev. Oh, kalau Bidan desor. kalau PNS bidan itu kan berarti penempatan ya, penugasan ya. Ya, penugasan. Oh, kemarin kamu penugasannya di mana? Di Puskesmas pembantu di daerah Samarinda Utara, dekat bandara. Oh, Bandara Samarinda, APT Pranoto, iya. oh, kalau sekarang masih di situ? Iya, masih. Cuman ini tadi habis penjaringan, Kak. Habis penjaringan SMA dengan CKG. Kan ada program pemerintah ya, cek kesehatan gratis. Oh, Penjaringan anak sekolah plus juga dengan CKG. oh, bisa bertepatan gitu ya. Kamu dapat penempatannya di Samarinda dan suamimu Iya. tugasnya di sana juga. Itu kuasa Tuhan. Aduh, senang banget. Banget. Pengen tahu dong kalau penempatan begitu tuh ada durasinya nggak sih? Kamu ditempatkan di situ berapa lama gitu? Tidak. Oh, jadi Tidak, hanya masa kerja kita diperhitungkan. Oh, jadi kamu boleh milih sampai suamimu di sana, kamu mau tugas di Puskesmas Samarinda boleh-boleh aja. Boleh. Boleh. Sampai pensiun juga. Kan sebentar lagi. Saya udah 50 tahun, Kak Dev. Nah, aku 2 tahun lagi 50. Tapi kelihatan masih muda. Thank you for saying that. Kamu juga dong. Masih muda kelihatan. Dan aku senang sekali dengan style Kak Dev itu dimanapun. Baik itu sedang MC atau sedang membawakan acara apapun gitu. Energinya itu dapat. Mesti ada aja ide-idenya itu loh. Saya suka.
Thank you. Selalu ngikutin sama pas duet sama Kak Iwet juga. Thank you. Terima kasih. Selalu menyimak. Sambil kerja, kalian ngobrol apa, aku sambil kerja. Oh, thank you loh. Berarti udah nyampe puskesmas biasanya nonton siaran pagi duet? Iya, sudah di Pusban, namanya Pusban ya, Puskesmas Pembantu. Apa bedanya sih puskesmas pembantu sama puskesmas biasa, Retno? Puskesmas Pembantu itu di bawahnya induk, Kak. Oh, Jadi kita lebih ke sub gitu. oh, oke. Lebih kecil lagi. Kalau gereja Katolik paroki, nah saya di stasinya. Oh, I see. Gitu, ya. Oke. Nah, berarti kalian kalau ada major cases yang nggak bisa ditangani puskesmas pembantu, baru dilempari ke puskesmas pusat. Masih dalam ruang lingkup Vaskes 1, hanya lebih minim karena tidak ada dokter. Kami hanya bidan, perawat, atau bidan apotek gitu aja, apoteker. Oh, oke. Nah, sejauh ini kasus paling unik yang pernah kamu temui di sana apa tuh? Unik ya. Lebih kalau ke Pusban itu lebih kepada orientasi kemasyarakatan sih, langsung ke masalah-masalah yang mereka hadapi sekarang ini, Kak Dev. Lebih kepada itu. Berarti bukan hanya sekedar isu kesehatan, tetapi lagi sedang berembak apa masalah kesehatan sekarang ini, itu yang lebih kita ibaratnya ya garda depan. Garda depan. Kalau kami kan ada ILP sekarang, Kak. Cuman kalau di Puskesmas Pembantuku belum berjalan itu ILP itu. Oh, maaf. Jadi itu layanan prima. Iya. Oh, Lebih naik sebenarnya, untuk kualitas pelayanan lebih cepat karena kita menggunakan sistem. oh, tuh ada Dona yang bilang kita harus acungin jempol buat nakes-nakes di pedalaman. Ya, terima kasih Kak Dona, Kak Dona ya, Kak Nita. Ya, sama Pustu Pusban sama. Iya. Iya. Nah, tadi kan Retno bilang lebih kepada garda depan gitu ya, apa yang menjadi isu yang ada di masyarakat biasanya itu yang muncul hadir di puskesmas kalian. Nah, berarti belakangan lately apa aja tuh isu-isu kesehatan yang beredar, Retno? Yang lebih banyak ya kayak demam berdarah, batuk yang sekarang ini ISPA yang lebih sering, yang sekarang ini merebak. Mau besar, mau tua, mau muda, mau anak-anak, bayi, balita, hampir semua. Tapi ya lebih lebih masif gitu loh. Tapi tidak mengarah kepada COVID, beda dengan pas zaman COVID ya. Iya loh, itu bener loh. Since you mention it, batuk sama ISPA tuh sekarang banyak banget ya, itu isi. Banyak banget. Tapi mereka masih mengalami penciuman, masih mengalami perasa. Kayak mau dibilang COVID, bukan, tapi rasanya kecurigaannya kayak COVID. Katanya influenza A juga ya, itu kategorinya ya. Ya. Dan memang kami masih di daerah pedalaman, lebih gencar lagi ya kalau di pedalamannya. Masih mending. Saya di pinggiran kota Samarinda. Kalau di pedalaman mungkin jauh lebih berat tantangannya, Kak Dev. No. Terus kalau untuk menangani, mengobati ISPA yang sekarang beredar itu, apa yang biasanya kamu rekomendasikan? Pengobatan? Ya itu ada etikanya, Kak, kita nggak bisa sebutkan. Nggak bisa asal jeplak di sini ya gue ya. Ya nggak bisa. Yang jelas itu ada SUP. Kalau untuk bayi itu kan ada ininya, ada juknisnya gitu. Ini masuk ranah kita, masuk di obat, kemudian masuk ranah rujukan, itu ada. Alurnya ada. Berarti kalian menangani pasien BPJS dong? Iya dong, kami nih termasuk nakes. Pelayan kami nih, pelayan Kak Dev, pelayan. Pelayan sama dengan babu, Kak. Kami ini gak babunya masyarakat. Bener. Babunya masyarakat, kami siap. Kapan mau pagi, siang, malam, karena kami di puskesmas juga ada gawat darurat ya. Meskipun tidak ada rawat inap, tapi ada kegawat daruratan. Jadi itu BPJS dilayani. Oh, oke. Iya. Tapi berarti sebetulnya udah pada melek untuk dapat memanfaatkan alur BPJS dengan baik dong ya? Banget. Dan kebetulan saya ini bidan juga praktek di rumah. Saya ada klinik bersalin. Memang saya belum mendaftar dengan bekerja sama dengan BPJS, tapi
pasien saya alihkan ke vaskes yang ada BPJS-nya, yaitu puskesmas. Jadi itu kesadaran, kita kesadaran menolong orang lain, memanfaatkan asuransi yang diberikan oleh pemerintah. Oh, oke. Jadi kalau ada pasien yang ketemu Retno Mau melahirkan, ya, mau kamu akan tanya melahirkan. punya BPJS nggak gitu? Iya, utama. Oh, yang Kalau bisa melahirkan dengan menggunakan BPJS layanannya. Oh, oke. Kalau dia bilang Supaya juga dia manfaatnya dapat banget, karena untuk tarif melahirkan itu kalau swasta kan untuk masyarakat desa kan cukup besar, Kak. Cukup besar. Kan lumayan, Kak, untuk masyarakat ke bawah ya, ibaratnya orang desa itu. Kalau pakai BPJS kan gratis. Oke. Kalau kita mau pengen tahu kendala paling berarti dari pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pembantu yang selama ini kamu pegang, apa tuh, Retno? Kendala lebih pada sinyal ketika kita bikin pelaporan, sistemnya itu. Sistem itu bisa berjalan kalau jaringannya bagus. Oh ya? Astaga. Ya. Aku agak kaget loh. Di era Jaringannya kadang lemot. Oh iya? Servernya lah apa segala. Aduh, hai sudah tuh, Kak. Kalau sudah begitu tuh kita nggak bisa. Kita udah maksimal nih. Kita udah maksimal pelayanan di puskesmas begitu. Tapi jaringan masih muter-muter. Kita nunggu gini. Kadang kita menggunakan data pribadi. Artinya kita menggunakan paket data sendiri. Itu hebatnya dokter-dokter isi mereka itu supaya membantu menunjang untuk kinerja. Oh alah, kendala sinyal. Oke. Banget, itu butuh sekali. Sangat. Mungkin ratingnya paling tinggi itu yang dibutuhkan atau usulan yang diajukan itu adalah soal sinyal. Karena kita mau bekerja menggunakan sistem itu kalau sarana itu full. Karena kita pun juga maksimal. Kalau soal SDM kita ready. Siap. Interesting. SDM sih jangan ditawar ya kemampuannya ya. Maju terus. Tapi kalau sinyal itu hitungannya infrastruktur dong ya? Aku nggak tahu. Mungkin telekom ya kali ya masuk situ ya. Oke. Tuh banyak yang komentar gini. Iya itu problem-problem di daerah tuh rata-rata begitu tuh sih. Iya betul. Dan ini tidak hanya saya alami. Jadi kalau saya bisa bersuara, ini mewakili teman-teman. Oke. Mewakili dokter terutama juga, karena dokter yang lebih memberi terapi itu bisa berkelanjutan, tindak lanjut ke rujukan segala macam itu mereka. Wow, agak shocking ya buat kita yang tinggal di Jakarta gini bahwa di outer skirt kota-kota kita tuh masih banyak yang repot signal ya. Sangat Kak, sangat dibutuhkan. Tiap hari itu di grup-grup itu rame kalau sudah kendala di situ. Oh, oke. Good to know. Kalau ada yang kenal gitu ya sama Menteri Telekomunikasi sama siapa tuh. Coba tuh diketok tuh pintunya. Samarinda outer skirt tuh butuh signal. Butuh sangat. Iya, kalau SDM katanya makasih, usahakan colek. Iya, dicolek Menkominfo. Siapa yang kenal geng duet tuh, ya kan? Oke. Terus kalau kayak gini udah di rumah, nanti balik lagi kamu? Iya Kak. Hanya untuk istirahat makan, kan sehat. Kalau kita beli beda kan? Iya. Oh, deket ya berarti dari rumah ke puskesmasmu? Dekat. Kebetulan kan tadi penjaringan di SMA itu dekat, nggak ada setengah kiloan. Oh, nah itu juga, itu enaknya tinggal di luar Jakarta ya, kemana-mana rasa deket. Yang bikin lama itu macet Kak, Jakarta Kak. Aduh, saya pernah ke Jakarta itu Kak, stres, bukan main. Aduh, ini kapan nyampe? Iya, mana bisa orang Jakarta break makan siangnya pulang ke rumah, ntar balik lagi ke kantor, nggak bisa. Kecuali kalau lo tinggalnya di tengah-tengah kota ya dan kerja lo di situ selalu. Iya. Well, anyway, Retno, thank you so much untuk menyempatkan ngobrol. Terima kasih juga Kak Dev. Sehat selalu ya Kak Dev. Kalian juga ya. Salam buat teman-teman di sana di puskesmasnya. Ajak nonton duet siaran pagi. Saya screenshot.
Iya, boleh, Saya boleh. kirimkan ke teman-teman ya. Terima kasih Kak Dev. Bye-bye, Tuhan Retno. memberkatimu. Tuhan memberkati. God bless Amin. you. Ih, enak loh. Aku punya spicy chili prawn spaghetti. Oke, dia tampaknya belum siap. Teman-teman yang mau live sama saya, pastikan sudah siap untuk menyalakan kameranya. Ya, yang lain kalau ingin ngobrol, please by all means, kamu yang request, nanti aku yang accept. Jangan saya yang pilih, karena takutnya saya memberikan kebebasan aja, jangan sampai kalian yang terbeban, oke? Nah, Nepos Sister Hong, kok namanya unik? Ibu Retno tugas di puskesmas mana? Samarinda. Hai Ran. Halo Kak Dev. Halo. Coba nyalain dong kameranya Ran. Wait. Kamu ada di mana nih? Di Jakarta atau di mana nih? Shalom Kak Dev. Halo. Kamu halo? Aku lagi di apa ya? Kami Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Di Sulut. Manado. Halo? Di Siau sih. Kabupaten Siau. Oh, di Siau. Itu di luar Manado, di luar kota Manado. Iya. Iya. Ah. Naik kapal kan semalam. Oh, alah. Aku pikir cuman bisa traveling pakai mobil aja. Pakai kapal penumpang. Oke. Memang asal sana atau tugas di sana kamu, Ran? Asal sana, asalnya Sangihe, kabupatennya lagi, jauhnya lagi. Terus sekarang pelayanan di Siaunya. Oh, di Siau. Oh, ada yang ketik tuh katanya Sanger. Iya, Siau tuh di Sanger. Iya. Oh, oke. Kamu tadi bilang pelayanan apa nih, Ran? Aku pendeta Kak. Astaga, pendeta. Jadi ini Bapak Pendeta ini yang ada lagi di seberang layarku lagi ngobrol ini. Pendeta dari gereja mana, Ran? Iya. Nyong pendeta. Iya, pendeta muda ini. Kami dari gereja Masehi. Oh, oke. Berarti kamu di Gereja Masehi Injil Sang Nyata Laut atau Gemis. Gemis. Oke. Gemis. ST. Yes. Oke, Gemis. Ya, GMIS-T. Oke. Kamu berarti ditugaskan di sana. Yes. Ya, Ran. Iya. Oh, udah berapa lama? Udah mau berapa ya? 3 tahun. Oh, udah mau 3 tahun. Udah betah belum? Betah sih, betah. Jemaatnya juga baik. Oke, keluargamu berarti di mana? Di Manado semua atau di Sanger. Di Sanger? Oh, oke. Tapi dari Sanger ke Sangiau itu deket kan? Kamu kalau kangen bisa bolak-balik kan? Bisa. 2 jam pakai kapal cepat ya. Oh, 2 jam. Oke. Terus biasanya kegiatan kamu tiap hari apa nih Pak Pendeta? Kalau kayak sekarang gini hari Senin, coba cerita, pengen tahu. Kayak apa nih kegiatan harian kamu? Kalau untuk pendeta ya, untuk hari Senin tuh harinya istirahat. Karena Sabtu Minggu kan dia full. Jadi Seninnya istirahat, nanti mulai lagi pelayanannya biasa Selasa sampai Sabtu sampai Minggu itu udah mulai full lagi. Biasa ibadah di kelompok, ibadah di pelayanan pemuda, anak-anak. Oke. Jadi Monday itu rest day biasanya buat pendeta ya? Iya, biasanya begitu.
karena Sabtu Minggu full. Oh, oke. Ran, kalau kamu nggak keberatan, aku pengen tahu gimana ceritanya sampai kamu memutuskan pengen jadi pendeta, Ran. Jadi dulu waktu selesai studi SMK akuntansi kan Kak Dev. Terus mau kata orang tua, ya udah lanjutin aja sampai di akuntansinya biar bisa kerja di bank, di kantor gitu. Entah kenapa akhir kelas 3 ya SMK waktu itu kayak kok panggilannya bukan untuk ke kantor tapi lebih suka kayak terjun di pelayanan, di youth begitu. Jadi tiba-tiba dari situ udah mulai mutusin aku mau jadi pendeta. Oh, oke. Aku suka dengar gitu ya kalau teman-teman aku cerita gitu ya, panggilannya untuk melayani gitu di gereja gitu. Yang aku selalu bertanya gitu, itu tuh kamu tahu dari mana kalau itu adalah panggilan hidup kamu? Apakah ada kata batin yang nyolek kamu atau gimana? Apa? Panggilan, aku tahu kalau panggilan itu jadi pendeta adalah mengapa kalau untuk melayani itu kayaknya seneng banget, terus hatinya tuh kayaknya aduh betul-betul apa ya, pokoknya senang lah kalau dalam pelayanan. Tapi kalau yang bagian-bagian lain kayak nggak minat apa ya, kayak gitu Kak Dev. Jadi ketika kamu tahu itu adalah panggilan hidupmu, karena ketika kamu melakukan itu rasanya itu penuh, fulfilled gitu ya, happy. Ya terus Kak Dev mau tambahin lagi, dulu tuh ya aku ingat banget waktu sekolah minggu deh waktu itu. Terus itu pertama kali alami perjumpaan dengan Tuhan sih. Waktu masih SD kelas 5 apa kelas 6 ya. Tapi di sekolah minggu kan, tiba-tiba guru sekolah minggunya kayak ajak berdoa tuh, nyanyi, baca firman, berdoa. Tapi entah kenapa kok air mataku jatuh terus. Saya nangis gitu, sesegukan sampai sesegukan. Nggak tahu ada apa maksudnya sebabnya apa. Tiba-tiba aja nangis. Baru dari situ ngerti, oh ini apa ya? Kok tiba-tiba nangis? Terus waktu itu kayak pikirannya kayak di luar sana jauh gitu. Itu sementara berdoa. Nah dari situ kan belum terlalu ngerti kan Kak, karena masih sekolah minggu. Mulai SMP, SMA udah terlibat di pelayanan, terus udah mulai suka untuk melayani, sama kayak worship leader, singers gitu. Ya dari situ mulai belajar juga saat teduh, bangun koneksi sama Tuhan, dan semacam mendapat panggilan aja. Oke, jadi sebetulnya waktu selesai studi juga kan ada kayak mau masuk untuk, kan waktu itu masih menunggu ya untuk jalur pendetanya, masih lumayan lama tuh nunggu. Kayak kita sarjana teologi kan bisa juga tuh masuk di PNS, CPNS, masuk juga di kantor. Tapi untuk melamar ke situ, misalnya kayak di PNS udah tahap terakhir, tiba-tiba nggak lolos. Terus di kayak interview juga tiba-tiba nggak lolos. Tapi ketika masuk itu tuh jalannya kayak mulus aja. Ya udah di situ berarti kayak ngerti, oh ini jalannya ya. Oh wow. Oh kamu sempat punya keinginan untuk melamar ke jadi pegawai negeri, tapi nggak lolos. Tapi begitu ngelamar jadi pendeta, jalannya mulus. Ya. Oh oke. Berarti kamu sekolah teologinya di mana tuh, Ran? Di Manado. Di Manado ya. Sekolah teologi itu berapa lama sih, Ran? 4 tahun juga kan ya, atau lebih ya? 4 tahun Kak. Terus aku sempat ngambil S2 juga di Cipanas, tapi belum selesai. Waktu itu udah kepanggil ke ini kan, ke apa namanya, pelayanan. Terus kita masuk vikaris namanya di kami Kak. Sebelum jadi pendeta, istilah pendeta muda tuh vikaris kan 2 tahun. Baru di pengurapan, peneguhan gitu. Oh oke. Dan kamu sekarang udah pengurapan peneguhan, makanya sekarang kamu ditugaskan ke Siau ini. Iya. Oke, berarti apa tuh namanya? Kamu kan gembala sidang, berarti jemaat kamu berapa orang jumlahnya? Jemaatku aku sekarang pindah udah setahun ditugaskan di 2 gereja Kak, tapi jemaat yang kalau dikatakan menengah ke bawah, artinya
jumlahnya tuh kecil, sedang ke bawah gitu. Oh oke. Berapa orang, Ran? Kalau boleh tahu? 40 sampai 60 kakak. 40 sama 20 kakak. Oh 40 sama 20 kakak. Oke. Iya. Ya. Kalau boleh sharing di sini, apa yang kamu rasa mungkin hambatan paling berat dari perjalanan pengembalaan kamu selama 3 tahun di Siau? Hambatan terbesar ya. Kadang kalau menjadi pendeta tuh harus menerima tuh segala sesuatu. Iya. Termasuk ya even namanya kalau dalam kehidupan kita ya, kalau di pelosok kayak gini kan tidak serta-merta seperti yang di kota, ya kan, ada karena kebutuhan hidupnya. Tapi ketika kita belajar untuk menerima segala sesuatu, Tuhan cukupkan. Oke, that's deep. Oke, belajar menerima sehingga Tuhan cukupkan. Ya. Apa cara kamu menghibur diri? Menghibur diri yang terbesar karena juga tinggal di rumah rumah pastori atau rumah pendetanya tersendiri. Jadi kebanyakan kalau di sini waktunya bisa baca buku, tapi juga sering mengunjungi jemaat. Jadi ke rumah-rumah jemaat, terlibat langsung, melihat langsung keberadaan hidup mereka. Jadi kita tuh nggak jadi pendeta atau hamba Tuhan yang cuma kayak khotbah di mimbar, tapi kita juga tahu tuh kehidupan mereka. Gimana mereka setiap hari berjuang, gimana mereka setiap hari mencari nafkah. Kita nggak kayak ibarat kata menunggu gitu, tapi kita menunggu dalam pengertian, maksudnya cuman pelayanan ya udah di belakang, di depan aja, tapi kita menunggu mereka gitu kan. Oke. Pendeta bisa marah dong? Bisa. Kamu ingat nggak kapan terakhir kali kamu marah? Semalam. Boleh cerita marahnya karena apa? Pemicunya apa? Tapi nggak yang sampai mengucapkan kata-kata yang nggak baik. Cuman marahnya karena semalam kan aku baru balik ya dari pelayanan di jemaat sebelah tuh, agak jauh emang. Karena kemarin kan di sini perjamuan sedunia kan Kak. Jadi ditegaskan di istilahnya tukar mimbar lah pelayanan. Jadi kebetulan aku dapat yang agak jauh, akhirnya sampai sini. Terus untuk pelayanan di sini teman pendeta juga. Nah ada jemaat yang biasanya kan kalau kami dari pendeta tuh ketika pulang biasanya jadi Manado ya, kasihlah makan apa itu ikan gitu ya, biar pendetanya udah nggak repot-repot. Nah sampainya di sini, aku nanya gimana tadi pelayanannya sama teman-teman pelayan. Katanya, oh udah, tapi kami nggak kasih makan. Waduh, nggak kasih makan bawa pulang gitu Kak. Kenapa? Aduh, jangan kayak gitu. Itu namanya pelayanan juga. Artinya, biar gimana kan, namanya kita pelayan datang ke satu jemaat, bukan ya secara, misalnya kayak kita mau kasih apa oleh-oleh ke mereka, biar mereka senang. Tapi gimana kan pelayanan kita juga dinilai dari kita menjamu tamu kan. Dari itu aku marah sama teman-teman pelayan itu. Jadi nanti kita harus minta maaf, dan kita hubungi pendeta itu lagi biar ada berkat lebih kita nanti kasih itu Kak. Oh, kamu mengingatkan teman-teman pelayanmu, kok yang melayani nggak disangguin makanan ya, babungkus kalau di Manado kan, masa udah datang jauh-jauh pelayanan tamunya nggak dikasih makanan pulang ya. Pak Mali, orang Manado pulang nggak bawa makanan ya, apalagi pendeta tuh, dan juga pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bener kan? Ini ya. Iya kan. Oke, terus kalau kamu marah, ini maaf ya aku nanya, kalau kita kan maksudnya kita marah tuh pasti emosional ya, kita suka ngomel, kita suka meledak-ledak, baru abis itu kita nyesel gitu. Begitu kita nyesel kan kita nggak selalu minta ampun ya di dalam doa. Pengen tahu aja kalau kamu udah marah begitu, and then what did you do? Biasanya kalau marah, jarang sih kalau misalnya kayak yang terlalu kelewatan sampai melukai hati orang. Cuman kayak langsung bilang aja, ini nggak bagus, bagusnya begini. Jadi langsung aku di depan. Oke, good one, good to know.
Sebagai penutup mungkin ya, betul. Ran, coba dong Ya. kasih ayat emas buat kita hari ini yang on top of your mind yang Tuhan dorong untuk dibagikan sama geng duet hari ini. Ayat emas favoritku juga ya. Filipi 3 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ran, thank you so much Pak Pendeta untuk ngobrol-ngobrol siang ini. Makasih Kak Dev, udah diundang di roomnya. Terima kasih telah menemani pagiku juga. Ketika siap-siap pelayanan, selama sejam gak pernah lupa. Selalu memberikan masukan 1M setiap hari dengan likes-nya. Oh, Dan doakannya Kak Dev minta doanya juga. Kami sementara membangun gereja, jadi dalam berbagai pelayanan kami membutuhkan bantuan dana. Juga banyak ada saja perkenanan Allah dan memberikan jalan bagi. Terima kasih Kak Dev. yes, tangan Tuhan siapkan ya pembangunan gerejanya. Salam buat jemaatmu dan teman-teman di sana ya, teman-teman pelayan di sana ya, Ran. Banyak. Good day to you, Ran. Kak Bye. Dev. Shalom Kak Dev. Shalom, God bless you. Hebat banget loh. Dari bidan ketemu pendeta. Masih ada waktu nggak nih gue? Hi, not Bay Susi. Should I call you Susi? Hi, Susi. Halo Om Dev, aku pernah ikut. Aduh, bentar aku lihat efeknya kok ini. Oke. Halo Kak Dev. Aduh, aku langsung siap-siap pakai kerudung. Kok efeknya gini ya? Aku baru bentar ya Kak Dev, maaf ya. Iya, paham. Kalau di rumah biasanya kan nggak kerudungnya dilepas Iya, kalau lagi nih. sendiri ya. Iya. Ya ampun, aku deg-degan. Udah pasang lampu juga. Hai Susi, Halo Om Dev. kamu di mana nih? Aku di rumah. Kok muka aku panjang banget ya? Enggak. Di Jakarta atau di mana? Aku di Cibubur Om Dev. Oh, Cibubur, Jakarta lah Cibubur mah. Bogor. Ah, Bogor ya itu ya? Iya, heeh. Cikeas aku, Cibubur. Oh, Cikeas. Oke. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Om Dev gimana? Lagi makan catering ya? Iya, sehat. Kamu udah makan? Udah. Apa biasanya aktivitas harianmu, Susi? Aku itu full time ibu rumah tangga. Ya. Aku sama suamiku waktu itu yang ke Stuja juga loh Om Dev. Kalian yang kenalan di Twitter ya? Iya. Betul. Astaga. Oke, aku mau ceritain ke Gang Duet. Oke. Susi ini sama suaminya pernah datang ke meet up-nya Duet yang di Stuja, yang di SCBD. Terus Susi cerita kalau dia sama suaminya itu kenalan, pacaran dari Twitter, ya, dari aplikasi Burung Biru. Iya, betul. Betul Kak Dev. Dan kisah cinta mereka itu udah pernah diliput oleh majalah apa koran gitu ya? Waktu itu detik.com, terus Wallipop apa ya kalau nggak salah. Itu artikel-artikel gitu. Dan sekarang rumah tangga kamu udah jalan berapa lama, Susi? 3 tahun. Pacaran 2 tahun apa 3 tahun gitu. Hebat. LDR Om Dev. LDR. LDR Jerman. Suamiku kuliah di Jerman waktu itu. Oh, suamimu kerjanya apa ya? Sus, lupa deh gue. Kontraktor. Oh, jadi berarti insinyur ya? Ya, teknik gitulah Om Dev. Teknik, puyeng deh ya. Di Jerman. Di Jerman kuliahnya berapa lama waktu itu LDR? 5 tahun. What? Karena kepotong COVID kan, terus di Jerman memang lumayan susah dan lama gitu sih kuliahnya katanya. Gila, lo hebat juga ya. Ya, gue sih nggak biasanya perempuan jauh lebih repot ya untuk LDR. Iya nggak sih menurut lo? Enggak sih, Om Dev. Tergantung cowoknya, tergantung pasangannya. Kalau kamu, mungkin yang aku pengen tahu, apa resep kamu bisa bertahan 5 tahun LDR? Siapa tahu bisa dicontek buat teman-teman yang juga harus LDR-an nih sama calon suami dan pacar. Apa ya, akunya sendiri waktu itu sibuk kerja juga kan Om Dev.
Terus jadinya kayak nggak kerasa aja sih, nggak kayak rungsingin kayak ngerecokin dia waktu di sana. Terus kan lumayan perbedaan waktu ya Om Dev. Jadi kerjaan aku kan waktu itu juga bukan yang office hour 9 to 5 gitu. Jadi kayak waktunya lebih bisa gampang ngaturnya, sama percaya aja sih. Soalnya aku pacar pertamanya. Oh alah. Langsung dinikahin gitu maksudnya. Astaga, pacar pertama langsung dikawinin, kamu beruntung. Tapi apakah dia pacar pertamamu juga? Enggak dong. Gue demen nih apa adanya banget. Ya iyalah ya. Tapi waktu LDR 5 tahun itu, lo tahu kalau udah bakal dikawin kan sama dia? Kalian udah janjian kalau bakal kawin kan? Udah sih. So aku cuma tinggal nunggu dia lulus aja sih Om Dev. Oh oke. Mungkin itu ya kenapa lo akhirnya bertahan untuk LDR, karena lo udah dijanjiin sama dia. Lo sabar aja, 5 tahun kita pisah, pulang gue akan kawin. Bahkan aku waktu itu kayak visit venue nikahan, fitting food testing gitu, nggak ada suamiku sama calon mertuaku waktu itu. Nggak ada lamaran kayak gitu-gitu. Pokoknya pulang kayak udah tinggal fitting baju terakhir langsung nikah gitu. Astaga. Jadi pada dasarnya mak lu sendiri yang repot ngurusin kawinan lu ya? Iya, sama mertuaku. Oh. Kenapa nggak pakai jeda waktu? Maksudnya kenapa mesti begitu suamimu pulang dari Jerman langsung kawin? Kenapa nggak kayak 6 bulan kemudian baru kawin? Karena ya nunggu apa lagi, kayak daripada lama-lama kan gitu. Kalau udah yakin langsung aja, terus udah direstuin semua keluarga, ya udah gitu. Oke. Kalau boleh tahu yang pertama, iya, biar pacaran halal kata Lila. Iya benar. Nih, kata Susi gini, mau nunggu apa lagi? Gila, mau nunggu apa lagi? Orang gue udah nunggu 5 tahun dia di Jerman ya, say. Aduh, I cannot wait another day. No, gitu ya. Kalau perlu dari Soekarno-Hatta lo langsung ke KUA ketemu gue. Betul. Tapi 5 tahun pacaran LDR, ada dong pasti bumbu-bumbu berantem. Apa ya? Nggak begitu sih Om Dev, karena suamiku tuh orangnya soft boy banget, chill banget. Bahkan kan maksudnya dia tuh sebelumnya anak pesantren kan Om Dev, 6 tahun, makanya belum pernah pacaran. Oh, I see. Terus kita ketemu di Twitter, chat sebulan, pertemuan pertama langsung jadian. Secepat itu. Kayak udah ya ampun, aku udah suka aja gitu sama keduanya. Kita berdua, udah cocok gitu. Yang sebulan ketemuan langsung pacaran? Iya. Hebat. Rasanya pas aja gitu ya? Iya, udah cocok semua-muanya gitu. Oh, cocok semua-muanya tuh kan pasti kan kita kan menilainya tuh cocok dari penampilannya, terus ketika ngobrol, rasanya, gitu kan? Iya. Semuanya. Soalnya suamiku ganteng juga. Gue tahu kan, gue pernah ketemu kalian berdua. Iya, ganteng, soft boy, gak neko-neko gitu. Siapa biasanya yang lebih sabar di antara kamu sama suamimu? Dua-duanya. Oh, tadi ada yang komentar gini, Susi ini juga kayaknya vibe-nya chill banget ya, makanya mungkin betah LDR-an. Iya, santai aja. Gak ada tuh cemburu-cemburu gitu pas LDR, biasanya cemburu tuh yang paling kesel ya. Harusnya dia yang cemburu sama aku. Mampus. Kan aku dulunya pramugari ya Om Dev. Oh, kamu tuh pramugari, Sus. Iya. Oh. Jadi harusnya dia dong yang cemburu sama aku, kan di sana dia cuma sibuk belajar doang. Oh. Dan kamu bukan tipikal suka yang bule sana gitu loh Om Dev. Oh. Memang sukanya Asia gitu. Oh, jadi lo aman. Oke. Dan kamu berhenti terbang, berhenti tugas pas kawin? Iya, betul Om Dev. Oh, kenapa? Syaratnya waktu itu pakai hijab dan resign gitu. Oh, itu 2 syarat dari suamimu? Ya bukan syarat mutlak sih, tapi kayak ya akunya tahu diri aja juga lah gitu. Oh, apa alasannya dia meminta kamu berhenti bekerja, kalau boleh tahu? Ya, mungkin udah bisa menafkahi aku secara lahir dan batin. Iya, ngapain kerja juga gitu ya? Iya. Kangen nggak kamu dengan pekerjaanmu? Enggak sih, enakan kayak gini. Capek banget soalnya. Iya, terbang tuh capek ya? Capek banget Om Dev.
Capek banget, badan pada biru-biru kayak gitu segala macam. Iya. Aku bisa bilang terbang capek itu karena aku pernah ngerasain yang pernah aku ceritain di podcast. Aku pernah nge-MC promosi brand. Jadi 3 take off, 3 landing. Kan nyebutnya gitu kan? Aku tahu brandnya, aku soalnya inget. Iya kan? Oh. 3 take off, 3 landing. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir gue cuma duduk doang ya. Gue tuh cuma duduk doang di pesawat. Tapi begitu nyampe Jakarta jam 6 sore, itu badan tuh capeknya kayak abis main softball 2 ronde. Softball pakai sepak bola. Terus aku bilang, kenapa pegal banget ya? Ya karena tekanan udara gitu-gitu. Apalagi kalau kita kan boarding kan, Om Dev bantuin penumpang. Itu kayak kalau landingannya banyak, itu capek banget sih. Berapa lama kamu tugas jadi pramugari? Berarti sebelum kawin? Aku nggak lama sih Om Dev. 3 tahunan kayaknya. Oke, 3 tahun ya oke lah ya. Oke. Berencana punya anak segera kamu dan suamimu? Doain ya Om Dev dan geng duet lainnya gitu. Aku on off sih, pengen kadang ambis banget sampai pengen promil, tapi kadang kayak aduh jalan-jalan kemana lagi ya gitu. Iya, aku lihat di sosial mediamu kamu sama suamimu kan lagi demen-demennya jalan-jalan ya, karena menikmati masa pacaran dulu lah ya, baru 3 tahun. Iya betul. Oke, terakhir Susi, apa miskonsepsi yang mengenai pernikahan yang setelah kamu jalanin, ternyata pernikahan nggak seserem itu ya, atau kok beda ya dari apa yang gue sering dengar atau baca? Pertama, banyak orang bilang itu pernikahan itu kayak gambling, kayak bisa jadi kayak lotre gitu, antara lo nanti beruntung atau mungkin jadi hidupnya malah sengsara gitu kan Om Dev, amit gitu. Menurut aku sih kayak yakin terus, jangan terburu-buru. Kalau udah nemu yang bener-bener serak di hati dan kayak yang apa ya, kira-kira untuk kedepannya nih orang tuh tanggung jawab, sayang. Menurut aku sih, aku cari pasangan yang kayaknya cowoknya tuh lebih sayang sama aku gitu. Rasa sayangnya itu lebih gitu. Oke. Pasti Jadi dia akan melakukan apapun untuk kebahagiaan pasangannya gitu. oh, jadi kamu lebih memilih untuk dicintai. Betul. Karena buat kamu dengan dicintai itu kayak quote unquote jaminan buat kamu, ya lu nih yang memuja gue nih gitu kan? Iya. Karena apapun yang aku mau, alasannya suamiku yang penting istriku bahagia gitu sih. Oh, gila ya laki lo, beruntung banget lo. Alhamdulillah. Aku juga nggak tahu, kayak 1001 mungkin kayak aku ya Om Dev, dapat dari stranger gitu loh maksudnya. Nih, aku tahu aku tadi janji itu terakhir ya, tapi aku cuma pengen tahu aja mumpung bisa ngobrol sama kamu. Kisah kamu kenalan sama suami kamu di sosial media itu kan kayak di film-film ya. Dan aku yakin banyak yang melakukan itu atau ingin mengalami itu. Cuman banyak juga yang akhirnya love scam, terus nggak bener. Aku cuman pengen tahu aja, mungkin dari pengalaman kamu, gimana waktu itu kamu tahu bahwa orang yang kamu ajak chatting ini punya niat baik dan tulus? Aku kayak agen FBI gitu Om Dev, kayak aku cari di Google, cari semuanya, pokoknya sosmednya, temen mutualnya segala macam, aku kepoin semuanya. Oh, jadi kamu penyelidikan dulu. Aku sampai tahu orang tuanya apa, usahanya apa, kayak gitu loh Om Dev. Sebelum akhirnya memutuskan untuk bertemu dan serius gitu kan maksudnya kan? Iya. Oh, tuh ada yang bilang katanya istilahnya tracking. Oh, tuh bener. Jadi jangan kemakan cinta gitu ya. Percaya aja karena kenal di sosial media, kamu butuh penyelidikan. Iya betul banget Om Dev. Masa kita kayak ketemu sama orang yang nggak tahu sebenarnya. Pokoknya dalam sebulan itu kan kita punya waktu ya. Kayak gitu sih. Aku cari-cari semua sosmednya, dari yang lama-lama, dari akun yang masih mungkin suamiku alay atau apa gitu kan. Ya aku lihat aja kan bisa kelihatan kan Om Dev. Gitu sih. Iya. Lu pengen tahu kehidupannya suami lu sebelum ketemu lu tuh kayak apa gitu ya, untuk memberikan validasi ini orang niatnya kayak apa nih sama gue gitu kan? Betul. Padahal bedanya cuma 1 tahun kita itu. Oh, kamu suamimu lebih tua 1 tahun aja cuman? 1 tahun aja. 3 tahun menikah ini, berantem paling besar yang pernah kalian alami mengenai apa? Oh ya, kayaknya
Gak ada deh. Kayak cuman karena suamiku dulu lama di Jerman, kan orang Jerman tuh kaku ya. Kadang berantem kayak cuman masalah ke bandara. Kayak aku mintanya 4 jam sebelum, suamiku tuh bisa 5 jam sebelum. Gitu aja sih, sampai sepele aja sih Om Dev. Oke. Nggak ada yang major gimana-gimana ya? Nggak ada. Pokoknya kalau aku orangnya lebih chill, suamiku agak kaku. Karena udah terbiasa disiplin. Kayak gitu, kayak Om Dev gitu lah. Bener. Kaku abis. Iya bener. Oh justru yang chill kamunya. Aku nyantai aja sih. Aku nggak kepo handphonenya atau hartanya atau apa. Yang penting aku minta ada aja, udah gitu aja. Oke, selebihnya lo atur deh gitu ya. Iya, aku nggak mau pusing gitu. Banyak yang bilang Susi adalah kita guys, katanya nggak pengen pusing, udah capek. Masih banyak hal yang bisa dipusingin. Ya. Oke. Susi, thank you so much, kamu sudah meluangkan waktu. Jadi tadi kamu tuh yang komentar, abis ini aku please gitu ya. Iya, aku langsung buru-buru cari kerudung, cari jaket gitu. Aku harus centong ya. Aku pokoknya nanti kalau nonton siaran ulang, ya ampun Kak Dev, aku tuh juga lagi nonton di YouTube loh. Ulangan yang lain, video-video yang lain. Oh, ini geng duet sejati di Susi sama suaminya. Thank you ya Sus untuk dukungan dan supportnya. Iya, aku selalu war apapun yang kalian buat gitu. Sampai suamiku lagi kerja aja bisa langsung kayak sebentar gitu, langsung isi form gitu. Bentar gitu. Astaga, siapa nama suamimu? Dika, Susi sama Dika. Oke. Ya Om Dev. Thank Aku you. tuh sampai, maaf ya Om Dev, aku potong lagi. Aku tuh sampai kayak gini, sayang ayo dong sponsorin. Kayak aku pengen dinner atau jalan-jalan gitu. Berapa ya gitu, tanya Mbak Wati gitu. Gila Sus. Lu pikir kita odong-odong? Ya pengen jalan-jalan aja gitu, maksudnya kayak makan-makan atau meet up atau apa gitu loh Om Dev. Iya, paham. Nanti kita bikin acara meet up yang lebih banyak orang bisa ikutan ya. Kemarin tuh kan 20, 40, 50, jadi nge-war-nya tuh heboh gitu. Maaf ya. Padahal ada yang nggak datang ya, aku sedih banget loh. Iya, kemarin tuh pas yang itu ada 2 orang nggak datang, aku juga kesel gini. Ih, tau gitu kasih ke orang lain deh nih. Suamiku sampai berkali-kali, kenapa sih nggak bayar aja gitu. Iya. Padahal kalau bayar kan lebih serius ya orangnya ya. Iya, harusnya ya. Next bayar time, aja. Iya. Next time kita akan bikin acara yang mungkin harus ada bayar biar ada komitmennya gitu. Kemarin itu untungnya soalnya kita juga didukung sama Hotel Sotis kan. Jadi kita pikir ya Hotel Sotisnya kasih gratis, masa kita charge bayar gitu. Kan ceritanya ulang tahun, masa ulang tahun kita nyuruh orang datang bayar. Nanti next time deh, next time. Nah, ya wes, Susi thank you, salam buat Dika. Semoga meet up berikutnya kita bisa ketemu lagi ya. Iya, amin, bye-bye. Makasih Om Dev, geng duet. Good day sayang, good day. Happy birthday semuanya. Iya. Fire. Yes. Oh Kak Dev, halo Om Dev. Oh my god. Hai. Wait a sec, kayak kameraku nggak ada ya? Udah bisa nyala? Itu dia. Hai Fayet. Halo. Halo, oh my god. Aku udah nontonin duet siaran dari 600 orang yang nonton. Sumpah aku deg-degan, ini aku deg-degan banget kayak Kak Dev sama Kak Iwet kayak nemenin aku nganterin, waktu itu aku lagi magang di kampus. Jadi kayak aku dari rumahku di Cibubur, terus kampus aku di Alam Sutra. Jadi kayak nyetir sambil nontonin duet. Astaga, nah sekarang udah kerja? Sekarang alhamdulillah sudah kerja, tapi kita agensi live ya, huhu banget nih. Oh ini kamu anak agensi nih? Ya, aku anak agensi. Aku ya lagi handle ini sama ini ya, gitu. Oh ya. Ini berarti di kantor nih kamu? Ini aku di kantor lagi lunch break sambil buka-buka sheets aja sih, gitu. Kenapa ya rata-rata kalau anak-anak agensi tuh walaupun lagi break itu laptopnya pasti dibuka. Gue tuh suka Bener, Bu. Apa aja sih yang lu liatin di laptop lu, Nek? Ini lagi rekap kayak kita minggu depan tuh ada apa aja ya, gitu-gitu loh. Aduh. Pusyang gitu deh.
Betah tapi di agensimu ini, senang sama kerjaannya? Ya awalnya sih aku kan konten kreator nih, terus yang kayak, aduh kayaknya konten aku udah nggak jalan, ya udahlah kita cari kerja deh gitu. Oh, konten udah nggak jalan tuh maksudnya apa tuh, Fayet? Awalnya itu aku kontennya itu komedi Kak, tapi dulu aku gendut kayak 130 kilo. What? And then I lose weight 130 kilo, and then I lose weight sampai 67 kilo. Hebat amat kamu. In a year, 1,5 tahun. Oh, gaya hidup sehat aja, nggak bariatrik atau apa? No, cuman ini doang. Aku jalan kaki setiap hari 10.000 step, terus aku intermittent fasting, juga defisit kalori selama 1,5 tahun. No cheat day. No cheat day at all. No cheat day at all. Ya cheat day-nya pas lagi lebaran aja sih, kan kayak lebaran banyak kan ya. Bun gitu. Nah, apa hubungannya dengan kamu mengurus dengan kontenmu udah nggak jalan? Tuh jatuhnya kayak brandingan aku. Aku jadinya sorry, maaf aku potong. Banyak yang komentar, ternyata banyak yang kenal kamu ya. Astaga, Fayet beda banget. Halo teman-teman, ya ini Fayet yang sekarang. Astaga. Oke, dulu endut, gemoy, lucu banget. Iya, karena dulu jadinya mungkin karena endut dan gemoy jadi orangnya nontonnya lucu gitu. Ya gitulah. Nah sekarang kamu tadi lagi cerita begitu kamu mengurus, kamu udah nggak rasa cocok lagi untuk bikin konten komedi gitu? Iya, jadi kayak kok gue jadi kurus jadi nggak lucu ya. Terus kayak beberapa teman juga kayak kok lu kurus jadi nggak lucu deh, jadi serius banget gitu. Oh, dan makanya kamu berhenti bikin konten? Jadi aku berhenti bikin konten gitu deh Kak Dev. Om Dev deh. Aku nonton dari Idola Cilik. Iya, panggil Om boleh. Tadi Susi aja manggil gue Om. Wow. Berarti Fayet, kamu di agensi ini tanggung jawabmu apa? Kreatif? Iya, aku jadi head content planner. Oh, jadi kayak jadi sosial media konten yang ada di brand-brand ini, aku yang pegang kreatif kontrolnya gitu. Oh, oke. Jadi kamu bisa mencurahkan semua otak kreatif kamu yang selama ini terasah dari bikin konten pribadimu ke konten-konten untuk klien-klienmu sekarang. Betul Om Dev. Iya, jadinya kayak wild things yang kayaknya nggak bisa buat sendiri deh, harus pakai tim. Jadi kayak bisa dicurahkan di sini gitu loh. Oke. Apa hambatannya? Ini kan pasti beda rasanya ya, bikin konten buat diri lo sendiri sama buat brand. Oke. Gue pengen tahu apa hambatannya membuat konten untuk brand. Bedanya sih ada beberapa ada guidelines-nya ya. Okay. Karena kan kalau misalkan buat diri sendiri kayak whatever I post jadi kayak ya udah that's my brand gitu. Kalau dari brand-brand sendiri kan dia ada guidelines-nya, kayak misalnya product placement-nya harus di awal gitu-gitu loh. Jadi kayak kita juga bakalan mikir yang kayak kayaknya produknya bagusnya dimasukin di sini, dan biasanya kita sebelum ganti konten pilar itu kayak kita pitch dulu sih ke klien gitu deh. Oke. Dari pendapat kamu nih, kan kamu yang masih muda belia, pasti kamu yang lebih tahu tren gitu ya. Konten macam apa sih sekarang yang lagi jadi tren, yang bisa insight-nya bisa di copy sama teman-teman yang lagi nonton? Konten yang lagi viral sih kebetulan ya, kayak sekarang tuh banyak banget konten yang relatable konten, orang yang kayak sekarang Indo tuh marketnya tuh yang kayak suka yang chaos ya, suka rusuh, kayak misalnya pelakor gitu-gitu lah. Itu masih jadi nomor satu kalau buat marketingnya gitu. Konten kerusuhan, drama kehidupan gitu ya? Betul banget. Karena people engage gitu loh. People engage dari yang kayak komen lah, share lah, give the opinion about the situation. Ya juga jadi kayak ya, dan sebetulnya sekarang netizen juga udah pinter sih, tahu kayak ini konten marketing, tapi somehow it works, somehow it has like 20 million views gitu. Jujur ya, gue sebel sih nontonin konten yang dramanya diciptakan gitu. Gue sebel loh. Iya, gue tuh maksudnya, tapi but then again, gue kan satu di antara
sedikit mungkin ya. Karena menurut gue, ngapain sih gitu, jijai banget sih lo, sebegitunya banget. Tapi apa yang Fayet sampaikan tadi membuktikan bahwa walaupun ketahuan gitu ya gimmick settingan itu, tapi engagementnya masih baik gitu ya. Iya, masih viral gitu loh, kayak wow, kayak ini marketing, orang tahu ini marketing, tapi kayak for you page misalnya kayak TikTok sendiri kayak yaudah naikin video ini kayak wah ini million views, like I don't know kenapa gitu loh. Karena banyak yang share juga kan ada kayak gitu. Iya. Kemarin kayak contoh terakhir ada yang bikin tempat padel, mempromosikan tempat padel baru, tapi bikin video hook awalnya itu tasnya kecopetan gitu. Nah itu tuh ya itu aku nonton lagi tuh ya. Itu konten kerusuhan banget ya. Iya, misalnya berantem sama suaminya, ntar tiba-tiba ternyata iklan apa gitu kan. Emang kena mulu ya netizen ya. Iya. Oke. Terus hari ini biasanya hari Senin, how is your typical Monday like? My typical Monday aku aku jam 3 mau shoot konten. Oh, untuk salah satu brand yang kamu pegang? Untuk 2. Oh. Di Depok. Wow. Sementara kantormu daerah? Lebak Bulus, deket tapi kan macetnya sih wow banget kan. Depok udah ada flyover sekarang. Iya udah ada Kak Dev, tapi kalau misalkan kita jam 5 balik tuh udah bisa sejam sendiri ke Lebak Bulus kalau dari Depok kan. Iya. Oh, kantormu Lebak Bulus, kamu tinggalnya di daerah? Bekasi, Jati Asih. Berarti nanti dari Depok lu ke Bekasi? Enggak, jadi kayak dari Lebak Bulus ke Depok, Depok ke Lebak Bulus, baru ke Jati Asih. Oh wow, oke. Selamat berjuang hari Senin ini. Om Dev emang lagi semangat, mumpung masih sehat dan masih ada semangatnya kan. Iya, harus selalu sehat dan harus selalu semangat atuh. Makasih loh Om Dev. Such an honor bisa naik ke sini. Oh my god. Such an honor. Aku seneng, maksudnya kayak dari dulu bener ditemenin banget. Aku dulu magang di kampus itu aku anak perfilman. Di salah satu kampus di Alam Sutra, kalau kalian tahu. Oh, kampus apa tuh? BINUS. BINUS. Yup. Oh. Iya, gitu. Aku juga buat film pendek gitu. Ya, gitulah. You are on the right track lah mengerjakan apa yang kamu kerjakan sekarang dengan apa yang kamu pelajari di masa kuliah. Iya, alhamdulillahnya juga kayak prestasi-prestasi pas lagi kuliah juga yang buat aku jadi di posisi ini gitu loh. Gitu. Berarti dari kuliah sebenarnya lo udah tahu lo mau mengerjakan apa di masa dewasa lo. Sepertinya sih ya, soalnya kayak kalau misalkan di kampus itu bikin film untuk festival, Om Dev. Iya. Ada keinginan untuk jadi sutradara film layar lebar nggak ntar? Tentunya mau. Aku juga sambil nulis. Aku lagi bikin reality show, komedi reality show tentang hantu-hantu, kayak A Day in My Life-nya hantu-hantu kayak pocong, kuntilanak. Itu juga kayaknya Indonesia dengan hantu dan komedi itu kayak digabungin kayak cocok banget ya. Ya aku juga sambil nulis gitu. Hebat, you juggle so many things, tapi sebetulnya juga ada banyak Binusian juga di sini. Oh, disebutnya Binusian. Susi itu Binusian tadi tuh kalau nggak salah. Bener kan, Sus? Anaknya Lila juga kuliahnya di Hai Binusian. Gitu. Oke, very well. Selamat menikmati hari Seninmu. Have a very productive day. Semoga lancar. Aduh, banyak Binusian ternyata di sini. Aduh, poor connection. Fayet. Hello. Fayet.
Aduh, poor connection Kak Dev. Oh my god. Sorry, sorry. Nggak apa-apa. Kamu bisa dengar aku nggak? Nggak. Halo, halo. Iya. Fayatnya nggak bisa dengar aku. Iya, halo, halo. Halo, tes, tes. Halo, halo. Oke. Aku udah pindah. Aku udah pindah. Oke, Halo. Oke, tenang. It's okay. Halo Om Dev. Iya. Aduh, terima kasih loh Om Dev. Udah ajak-ajak untuk naik. A pleasure. Fayat, good luck syutingnya. Semoga lancar. Jangan mepet supaya nggak bete di jalanan. Kita ketemu besok pagi di siaran ya, Fayat ya. Terima kasih Om Dev. Sama-sama, Fayat. Kita ketemu Bye, besok sayang. pagi di siaran Bye, bye. duet. Yes. Good day. Good luck Bye. syutingnya. Fayat. Oh iya loh, Fayat, itunya masih gambarnya masih, orangnya masih beda loh. Aduh guys, maaf. Udah 1:30. Oke, waktunya sudah habis. Mohon maaf, sudah 1 jam lebih ya. Nanti kita lanjutkan lain kali ya. Aku tadi rencana cuma sampai jam 1:30. Ya, I really need to go and do something else. Okay? It's okay. Kok it's okay? Hope everyone is okay. Kita ketemu lagi next time. Pokoknya kalau siang-siang saya nganggur, aku janji untuk menyempatkan waktu untuk menemani makan. Dikit lagi 1M katanya. Nggak apa-apa. Ya, thank you. Makanannya belum habis. Bye.